Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kita berjumpa lagi di renungan singkat dari Gereja Masyiat Penari ke-7 Josuripuro. Dan kita patut bersyukur karena kasih Tuhan yang telah menyertai kita. Dan kita dapat berjumpa lagi pada saat ini di dalam suatu sukacita untuk kita dapat selalu bersama-sama memuji nama Tuhan. Pada saat ini saudara-saudara, judul yang saya bawa di dalam renungan ini adalah yang berjudul Antara Benar dan Merasa Benar. Sebagai ayat inti saya ambil dari Yesaya 26 ayat 7. Yesaya 26 ayat 7 dikatakan apa? Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurusnya baginya. Saya ulangi sekali lagi, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Menjadi benar itu penting. Menjadi benar itu penting. Merasa benar itu tidak baik. Kearifan akan membuat seorang menjadi benar, tetapi bukan merasa benar. Ini perbedaannya. Perbedaan orang benar dan orang yang merasa benar. Dan dikatakan tadi apa? Kearifan akan membuat seorang menjadi benar, tetapi bukan merasa benar. Menjadi benar tetapi bukan menjadi merasa yang benar. Ada beberapa poin di sini bisa mungkin kita saling saya bagikan kepada saudara-saudara semua adalah perbedaan orang benar dan orang yang merasa benar. Orang benar tidak akan berpikiran bahwa ia adalah yang paling benar. Orang benar tidak akan berpikiran bahwa ia adalah yang paling benar. Perbedaannya apa? Sebaliknya orang yang merasa benar, di dalam pikirannya hanya dirinya lah yang paling benar. Orang benar bisa menyadari kesalahannya. Dan biasanya orang benar bisa meminta maaf atas kesalahannya. Sebaliknya, sedangkan orang yang merasa benar, merasa tidak perlu untuk mengaku salah. Orang yang tidak benar, sedangkan orang yang merasa benar, merasa tidak perlu untuk mengaku salah. Walaupun dia telah melakukan kesalahan. Dan dia selalu merasa benar. Orang benar setiap saat akan introspeksi diri dan bersikap rendah hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah perbedaannya orang benar. Orang benar setiap saat akan introspeksi diri dan bersikap rendah hati. Tetapi orang yang merasa benar, merasa tidak perlu introspeksi diri. Karena merasa paling benar, mereka cenderung tinggi hati atau sombong. Orang benar memiliki kelembutan hati. Ia dapat menerima masukan dan kritikan dari siapa saja, sekalipun itu dari anak kecil. Orang yang merasa benar, hatinya keras. Ia sulit untuk menerima nasihat dan masukan, apalagi kritikan. Orang benar akan selalu menjaga perkataan dan perilakunya, serta berucap penuh kehati-hatian. Orang yang merasa benar berpikir, berkata, dan berbuat sekehendak hatinya tanpa pertimbangan atau memperdulikan perasaan orang lain. Pada akhirnya orang benar akan dihormati, dicintai, disegani oleh hampir semua orang. Sedangkan orang yang merasa benar sendiri hanyalah akan disanjung oleh mereka yang berpikiran sempit dan yang sepemikiran dengannya, atau mereka yang hanya sekedar ingin memanfaatkan dirinya. Mari terus memperbaiki diri untuk bisa menjadi benar, agar tidak selalu merasa benar. Bila kita sudah termasuk tipe orang benar, tetaplah dalam kebenaran dan selalu rendah hati. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah perbedaan antara orang yang benar dan orang yang merasa apa? Merasa benar. Dan sebagaimana judulnya tadi dikatakan apa? Antara benar dan merasa benar. Sekarang kita ada di poin yang mana? Apakah kita orang yang benar atau merasa orang yang benar? Ini yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri, dan yang bisa mengintrospeksi diri kita sendiri adalah kita sendiri. Dan dikatakan apa? Kalau kita memang merasa orang benar, kita harus mau dikritik. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai jiwa rendah hati. Yang ketiga, mau meminta maaf kalau melakukan suatu kesalahan. Ini yang penting di dalam hal ini. Di dalam renungan di pagi di renungan pada saat ini, inilah harus yang perlu kita pegang dan perlu kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Sebagaimana tertulis di dalam Amsal 10 ayat 11 dikatakan apa? Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman.
Kiranya semoga renungan ini menjadi apa? Dapat menginspirasi kita untuk menjadi benar dan tidak merasa benar. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.